Saya ngố, ngố. Kamu lei, lei. Dia koi, koi. Kami atau kita ngote, ngote. Kalian leite, leite. Mereka goite, goite. Nyonya dadai, dadai. Tuan singsang, singsang. Adik kecil laki-laki Sailo, Sailo. Adik kecil perempuan Amui, Amui. Kakak laki-laki Koko, Koko. Kakak perempuan Kace, Kace. Nenek Bobo, Bobo. Kakek Kungkung, Kungkung. Ibu Ama, Ama. Ayah Apa, Apa. Anak laki-laki Sailocai, Sailocai. Anak perempuan Sailoloi, Sailoloi. Cucu perempuan Sunloi, Sunloi. Cucu laki-laki Suncai, Suncai. Bibi Yiyi, Yiyi. Paman Goufu, Goufu. Teman Bang Yao, Bang Yao. Keluarga Ogeyan, Ogeyan. Masih kerabat Kayan, Kayan. Masih saudara dekat Jancek, Jancek. Anak kandung Jansang, Jansang. Nona Xiuce. Putri Kungci. Pangeran Daichi. Raja Wongtai, Wongtai. Permaisuri Wong Daihao, Wong Daihao. Saya ngô, ngô. Kamu lei, lei. Dia koi, koi. Kami atau kita ngote, ngote. Kalian leite, leite. Mereka goite, goite. Nyonya dadai, dadai. Tuan singsang, singsang. Adik kecil laki-laki Sailo, Sailo. Adik kecil perempuan Amui, Amui. Kakak laki-laki Koko, Koko. Kakak perempuan Kace, Kace. Nenek Bobo, Bobo. Kakek Kungkung, Kungkung. Ibu Ama, Ama. Ayah Apa, Apa. Anak laki-laki Sailocai, Sailocai. Anak perempuan Sailoloi, Sailoloi. Cucu perempuan Sunloi, Sunloi. Cucu laki-laki Suncai, Suncai. Bibi Yiyi,
Yiyi, paman. Gou fu, teman. Bang Yao, keluarga. Ogeyan, masih kerabat. Kayan, masih saudara dekat. Jancek, anak kandung. Jansang, nona. Xiuje, putri. Gongji, pangeran. Daiji, raja. Wong Tai, permaisuri. Wong Dai Hao. Nama-nama panggilan dalam bahasa Kantonis. Saudara laki-laki, Heng Tai. Saudara perempuan, Ji Mui. Kemenakan laki-laki, Piu Ko. Kemenakan perempuan, Piu Ce. Tetangga, Kak Leyan. Orang lain, Yante. Mertua laki-laki, Yeye. Mertua perempuan, Lai. Orang baik, Hoyan. Orang jahat, Waiyan. Orang asing, Hakyan. Pasangan suami istri, Fu Jai. Bos laki-laki, Lo Pan. Pembantu, Kung Yan atau Lui Yong. Penyebutan tanggalan dalam bahasa Kantonis. Jadi penyebutan tanggalan dalam bahasa Kantonis itu menggunakan angka 1 sampai angka 31 dan menggunakan kata ho. Ho itu namanya adalah tanggal. Dalam bahasa Kantonis artinya ho itu adalah tanggal. Contohnya seperti ini. Yat ho, tanggal 1. Yi ho, tanggal 2. Sam ho, tanggal 3. Sei ho, tanggal 4. Ho, tanggal 5. Lok ho, tanggal 6. Jat ho, tanggal 7. Pat ho, tanggal 8. Gao ho, tanggal 9. Sap ho, tanggal 10. Jadi angkanya itu 10 sampai angka 31. Untuk kalian yang sudah hafal angka itu tinggal menggandengkan saja ya. Jadi angka 1 sampai angka 31. Kalau dalam penyebutan angka 31 seperti apa? Sam sap yat ho. Jadi seperti itu yang memanggil dalam kata-kata dalam penerjemahan tanggalan dalam bahasa Kantonis. Jadi memakai angka 1 dan sampai angka 31. Seperti itu ya. Nama-nama panggilan dalam bahasa Kantonis. Saudara laki-laki, Heng Tai. Saudara perempuan, Ji Mui. Kemenakan laki-laki, Piu Ko. Kemenakan perempuan, Piu Ce. Tetangga, Kak Leyan. Orang lain, Yante. Mertua laki-laki, Yeye. Mertua perempuan, Lai. Orang baik, Hoyan. Orang jahat, Waiyan. Orang asing, Hakyan. Pasangan suami istri, Fu Jai. Bos laki-laki, Lo Pan. Pembantu, Kung Yan.
Gongyan atau Luiyong. Tema kita kali ini tentang penyebutan nama-nama tempat. Nama tempat juga cukup penting ya ketika kita menjadi TKW di Hong Kong bekerja. Yang pertama adalah penyebutan kata pasar. Pasar itu apa? Kai si. Kalau supermarket, jiu gap si jong. Kalau toko gitu apa namanya? Pudao. Ada orang yang menyebutnya itu adalah budao, ada yang menyebutnya lagi adalah budao. Itu sama saja ya, itu adalah toko kayak gitu ya. Rumah sakit, iyin, bang, ngan hong. Kantor, gongsi. Kalau misalnya plaza gitu apa? Gongjiong. Taman, gongyin. Taman bunga, fayin. Rumah, oke. Hotel, chao tim. Restoran, janteng. Tempat, Teifong. Ada juga yang menyebutnya adalah YG itu juga tempat ya. Terus ada lagi semisalnya adalah imigrasi, Yimanko. Konsulat, Lengsikun. Kantor pos, Yao Chengko. Terus ada lagi semisalnya adalah apartemen gitu ya. Apartemen adalah Janglao. Kalau lantai bawahnya apartemen itu ngomongnya gimana? Lauha. Pakeng shop, pakai. Wai hong, welcome. Welcome itu adalah wai hong ya. Terus ada lagi McDonald, Maktono. KFC, Kai Kalo. Jadi di Hong Kong itu kalau penyebutannya itu memakai bahasa Inggris ya. Misalnya itu ABC-nya itu memakai kata-kata bahasa Inggris. Jadi terkadang penyebutannya adalah KFC, bukan KFC, tapi KFC kayak gitu ya. Penyebutan jam dalam bahasa Kantonis. Bagaimana cara kita menyebutkan jam itu dalam bahasa Kantonis? Contohnya seperti ini ya. Misalnya adalah jam 1. Yat tim jung. Semisal kita itu menggunakan fencung gitu ya. Misalnya satu menit itu adalah yat fencung. Jadi satu fencung itu adalah menit. Misalnya adalah 5 menit. 5 menit dalam bahasa Hong Kong bisa dipersingkat menjadi sebutan yat koji. Jadi setiap 5 menit itu disebutnya adalah yat koji. Kalau 1 jam, kalau jam 1 sama 1 jam kan beda. Kalau jam 1 itu adalah yat tim chung. Kalau 1 jam, misalnya anak les 1 jam gitu, ngomongnya gimana? Yat ko chung dao. Misalnya 2 jam, yi ko chung dao. Tapi biasanya di Hong Kong itu bukan menggunakan kata yi, tapi menggunakan kata leong. Jadi leong sama yi itu sama ya. Jadi leong ko chung dao kayak gitu ya. Terus ada lagi misalnya setengah jam dalam bahasa Hong Kong itu mereka menggunakan pun. Pun itu artinya adalah setengah. Jadi semisal setengah 1 berarti jam 12 setengah itu ngomongnya sab yitim pun, seperti itu. Kalau semisal setengah 2. Lanjut kita tentang membahas masalah jam. Jadi untuk jam dinding itu kita benar-benar harus memperhatikan. Kalau sudah bisa memang mudah, tapi kalau belum bisa ya agak susah juga. Contoh selanjutnya adalah semisalnya jam 1.40 menit. Yatim, jam 1 itu adalah yatim. Pat koji. Pat itu adalah singkatan dari 40. Kenapa disebut pat? Pat itu adalah 8 ya. Jadi setiap 5 menit itu dipersingkat atau bisa disebut juga dengan sebutan yat koji.
Yatkoji itu adalah 5 menit. Jadi kalau 40 menit berarti ngomongnya adalah 8 koji. Jadi untuk penyebutan jam 1.40 menit adalah yatim 4 koji. Jadi jam 1.40 menit kayak gitu ya. Terus lanjut lagi ke contoh yang berikutnya adalah misalnya jam 1.50 menit. Jam 1.50 menit itu mendekati angka 2. Jadi mendekati angka 2. Kita boleh menggunakan sebutan dalam bahasa Kantonis adalah cang. Cang itu kurang, berarti jam 2 kurang 10 menit kayak gitu ya. 10 menit itu kalau dipersingkat bisa disebut dengan kata leong koji. Jadi leong tim cang leong koji. Jam 2 kurang 10 menit. Leong koji 10 menit. Kita lanjut belajar membaca jam. Tapi yang ini bukan membaca jam dinding, tapi membaca berapa lamanya waktu. Contohnya kita itu mengantar anak les, atau kita itu pergi ke pasar, atau mungkin kita itu memasak sesuatu. Itu berapa lamanya kayak gitu ya. Contohnya kita itu masak kukus ikan 10 menit. Ngomongnya gimana? Sap fencung, sap fencung, atau leong koji. Leong koji. Kalau semisalnya setengah jam, ini masak ayam dikukusnya berapa jam kayak gitu ya. Misalnya kita mau ngomong setengah jam. Setengah jam itu dalam bahasa Kantonis ngomongnya adalah pun kocung. Pun kocung. Pun itu adalah setengah, ko itu adalah bulatan penuh, jadi setengah bulatan. Cung, cung itu adalah jam. Jadi ngomongnya pun kocung, setengah jam. Misal kita ngomongnya itu 15 menit. 15 menit itu dalam bahasa Kantonis bisa disebut dengan samkoji. Samkoji. Jadi samkoji adalah 15 menit. Misalnya 40 menit. Pat koji. Pat koji. Pat koji itu adalah 8 koji atau 40 menit. Kayak gitu ya. Kita lanjut belajar membaca jam. Tapi yang ini bukan membaca jam dinding, tapi membaca berapa lamanya waktu. Contohnya kita itu mengantar anak les, atau kita itu pergi ke pasar, atau mungkin kita itu memasak sesuatu. Itu berapa lamanya kayak gitu ya. Contohnya kita itu masak kukus ikan 10 menit. Ngomongnya gimana? Sap fencung, sap fencung, atau leong koji. Leong koji. Kalau semisalnya setengah jam, ini masak ayam dikukusnya berapa jam kayak gitu ya. Misalnya kita mau ngomong setengah jam. Setengah jam itu dalam bahasa Kantonis ngomongnya adalah pun kocung. Pun kocung. Pun itu adalah setengah, ko itu adalah bulatan penuh, jadi setengah bulatan. Cung, cung itu adalah jam. Jadi ngomongnya pun kocung, setengah jam. Misal kita ngomongnya itu 15 menit. 15 menit itu dalam bahasa Kantonis bisa disebut dengan samkoji. Samkoji. Jadi samkoji adalah 15 menit. Misalnya 40 menit. Pat koji. Pat koji. Pat koji itu adalah 8 koji atau 40 menit. Kayak gitu ya. Kita masih lanjut dalam belajar bahasa membaca lamanya waktu. Contohnya lagi adalah penyebutan 5 menit. Fencung 10 menit. Sap fencung. Sap itu adalah 10 atau bisa disebut juga leong koji. Ingat ya, yat koji itu adalah 5 menit. Leong koji itu adalah 2 koji itu sama dengan 10 menit. Sam koji sama dengan 15 menit. Per koji, 1 kojinya 5 menit. Kalau ada 3 berarti 15 menit. Yat koji 5 menit. Leong koji 10 menit. Sam koji 15 menit. Kalau setengah jam ini beda lagi. Pun kocung. Semisal kita itu mau menyebutkan itu 45 menit. 45 menit itu dibagi 5 sama dengan 9. Jadi penyebutannya dalam koji adalah kau koji. Kau koji. Jadi untuk pembicaraan waktu seperti itu. Kita menanjak ke yang lebih lama lagi. Misalnya 1 jam. Yat kocung dao. Yat
ko chung dao, 1 jam. Misalnya 1 jam setengah. Yat ko pun chung dao. Yat ko pun chung dao. Itu 1 jam setengah. Ini adalah video membahas waktu yang part terakhirnya ya. Jadi ketika kita menyebutkan misalnya 1 jam 5 menit itu adalah yat ko chung yat ko ji. Misalnya 1 jam 15 menit yat ko chung sam ko ji. 1 jam 20 menit yat ko chung se ko ji. Kayak gitu ya. Jadi terus kita akan melanjut lagi misalnya dalam bentuk kurang kayak gitu ya. Misalnya 1 jam kurang 5 menit itu ngomongnya gimana? Yat kocung cang yat koji. Jadi 1 jam cang itu kurang, koji yat koji itu adalah 1 koji itu adalah 5 menit atau 1 koji. Jadi kurangnya 1 koji berarti kurangnya 5 menit. Misalnya lagi adalah 2 jam kurang 15 menit. Ngomongnya adalah leong kocung cang sam koji. Jadi 2 jam kurang 15 menit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pembahasan masalah jam sudah cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tinggalkan jejak saja, nanti bakal saya komentar balik kayak gitu ya. Terus kita lanjut dengan bahasa Kantonis yang tema lainnya.